Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Nur Hamzah, MSI MPemat, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Yang terhormat Bapak Ambar Maulana MPD, selaku dosen asisten mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS pembuatan video pembelajaran dengan tema kawasan teknologi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rina Sumawati, perwakilan dari kelompok 2 dengan NIM 2151001, program studi PGMISD Fakultas Tarbiyah, yang akan menyampaikan materi tentang kawasan teknologi pembelajaran. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini ada pengertian teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran ini merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Nah, teknologi dapat ditemukan di mana saja dan tujuan ditemukannya itu teknologi untuk membantu memecahkan masalah pada manusia. Nah, dasar filosofi tersebut juga diaplikasikan pada dunia pendidikan hingga muncul terminologi teknologi pendidikan. Nah, teknologi pembelajaran ini merupakan media pendidikan. Aplikasi teknologi pembelajaran yang memecahkan masalah belajar mempunyai bentuk konkret dengan adanya sumber belajar yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu ada teknologi pembelajaran juga bisa disebut dengan teknologi pendidikan. Maka ada beberapa pengertian teknologi pendidikan. Yang pertama ada definisi awal teknologi pendidikan tahun 1920. Teknologi pendidikan ini dipandang sebagai media. Nah, media ini sebagai media pembelajaran visual yang berupa film, gambar, dan tampilan. Media ini menampilkan suatu mata pelajaran. Nah, jadi pada tahun 1920 ini definisi awal teknologi pendidikan itu berfokus pada media, terutama media pembelajaran visual seperti film, gambar, dan tampilan menampilkan sesuatu pada mata pelajaran. Nah, jadi tujuan teknologi pendidikan ini juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dan juga dapat membantu peserta didik yang mempunyai gaya belajar visualisasi serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang selanjutnya ada menurut ICT tahun 1977 yaitu beliau mengungkapkan teknologi pendidikan itu adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Nah, jadi komponen utama dalam teori ini meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari komponen utama tersebut. Yang pertama ada orang. Yang dimaksud orang ini yaitu adalah guru, siswa, desainer, instruksional, serta pakar teknologi pendidikan. Nah, guru itu bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Nah, siswa itu sebagai fokus utama dalam proses teknologi pendidikan. Nah, desainer instruksional yaitu untuk membantu guru dalam mengembangkan bahan ajar dan strategi pembelajaran. Nah, pakar teknologi pendidikan itu orang yang menyediakan keahlian dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Nah, yang kedua ada prosedur. Prosedur itu merujuk pada langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses teknologi pembelajaran seperti analisis masalah, perancangan, pelaksanaan, penilaian, dan juga pengelolaan. Nah, yang ketiga ada gagasan. Nah, gagasan ini meliputi teori belajar, prinsip-prinsip desain instruksional, dan strategi pembelajaran. Nah, yang keempat ada sarana. Sarana ini meliputi berbagai teknologi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dan media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti buku, video, audio, dan juga gambar. Nah, yang kelima ada organisasi. Organisasi ini mencakup pada sistem dan struktur yang mendukung proses teknologi pembelajaran. Selanjutnya ada kawasan teknologi pembelajaran. Secara etimologis, domain atau kawasan berarti wilayah, daerah kekuasaan.
atau bidang kajian, kegiatan garapan yang lebih kecil, terperinci, dan spesifik dari lahan lapangan cakupan suatu ilmu. Nah, rumusan kawasan teknologi pembelajaran ini memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan kawasan teknologi pendidikan. Yang selanjutnya ada definisi ICT tahun 1994 hanya menurunkan satu definisi, yaitu teknologi pembelajaran. Kawasan yang dimunculkannya pun hanya satu, yaitu kawasan teknologi pembelajaran. Nah, kawasan teknologi pembelajaran ini tetap merujuk pada learning is purposive and controlled. Jadi, pada penyataan ini menjelaskan kedudukan kawasan teknologi pembelajaran itu adalah di kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 6 bidang garapan dari teknologi pembelajaran. Yang pertama ada kawasan desain. Nah, kawasan desain ini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi produk. Nah, kawasan desain ini berakar dari psikologi pendidikan, menekankan pentingnya teori dan praktik dalam merancang pembelajaran yang efektif. Nah, hubungan dengan teknologi pembelajarannya itu yaitu Reiser dan Dempsey dan kawan-kawan menganalogikan desain dan teknologi pembelajaran itu bagaikan dua sisi mata uang yang terpisahkan. Nah, desain merupakan proses penentuan kondisi belajar untuk menciptakan strategi dan produk pembelajarannya yang optimal. Nah, kawasan desain ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada desain sistem pembelajaran, mencakup perancangan, struktur, urutan, dan pengelolaan keseluruhan proses belajar. Nah, yang kedua ada strategi peran, yaitu memfokuskan pada pengembangan konten pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang ketiga ada strategi pembelajaran, yaitu merumuskan metode dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat ada karakteristik peserta didik, yaitu untuk memahami kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan individu untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Nah, yang kawasan yang selanjutnya yaitu ada kawasan pengembangan. Nah, kawasan pengembangan ini adalah proses penerjemahan desain dalam bentuk fisik. Kawasan ini melibatkan pemilihan dan penggunaan teknologi yang tepat untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, kawasan pengembangan ini mencakup berbagai teknologi, di antaranya yaitu yang pertama ada teknologi cetak seperti buku, modul, lembar kerja, poster, dan bahan cetak lainnya. Yang kedua ada teknologi audiovisual seperti video, audio, film, dan multimedia interaktif. Yang selanjutnya ada teknologi berbasis komputer, yaitu perangkat lunak pembelajaran, aplikasi, simulasi, dan platform pembelajaran online. Yang selanjutnya ada teknologi terpadu, yaitu kombinasi dari beberapa teknologi yang tadi sudah disebutkan, yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Nah, jadi, kawasan pengembangan ini merupakan bagian penting dalam teknologi pembelajaran. Nah, dengan memilih dan menggunakan teknologi yang tepat, kawasan ini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kawasan selanjutnya yaitu ada kawasan pemanfaatan. Nah, kawasan pemanfaatan ini adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Nah, kawasan ini sering terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan kebijakan terkait. Banyak pihak yang memiliki ide untuk memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, namun perlu diingat juga bahwa prosedur pemanfaatan ini memerlukan rangkaian kegiatan yang panjang dan membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak, seperti guru, pemerintah, dan pelaksana di lapangan. Nah, karakteristik pada kawasan pemanfaatan ini yang pertama ada pemanfaatan media, yaitu melibatkan penggunaan berbagai media pembelajaran seperti buku teks, audiovisual, multimedia, dan internet. Yang kedua ada difusi inovasi, yaitu menyebarkan dan menerapkan inovasi pendidikan seperti metode pembelajaran baru, teknologi pendidikan, dan kurikulum. Nah, yang ketiga ada implementasi dan institusionalisasi, yaitu mengintegrasikan inovasi ke dalam sistem pendidikan yang memastikan keberlangsungannya. Nah, yang keempat ada kebijakan dan regulasi, yaitu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Nah, kawasan selanjutnya yaitu ada kawasan pengelolaan. Nah, kawasan pengelolaan ini adalah bagian integral yang sering dihadapi oleh para teknolog pendidikan. Nah, kawasan pengelolaan merupakan aspek penting
dalam teknologi pembelajaran yang memastikan penggunaan teknologi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima ada kawasan penilaian. Nah, kawasan penilaian ini adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Nah, penilaian ini dilakukan dengan mengkaji program atau produk tersebut, mengumpulkan masukan, dan melakukan perbaikan berdasarkan informasi yang diperoleh. Tujuan utama kawasan penilaian ini adalah untuk meningkatkan kualitas program atau produk sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, penilaian yang dilakukan itu tidak hanya untuk membandingkan kemampuan peserta didik satu dengan yang lain, tetapi lebih difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran oleh setiap individu. Nah, kawasan penilaian ini meliputi berbagai aspek antara lain yang pertama ada analisis masalah, yaitu mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam produk atau program. Yang kedua ada pengukuran acuan patokan, yaitu membandingkan kinerja peserta didik dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada penilaian formatif, yaitu melakukan penilaian secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Yang keempat ada penilaian sumatif, yaitu melakukan penilaian dari akhir program atau produk untuk mengetahui hasil akhir pembelajaran. Kawasan terakhir yaitu ada kawasan evaluasi. Nah, kawasan evaluasi ini merupakan proses penentuan kesesuaian antara materi pembelajaran dan proses pembelajaran. Nah, proses ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program pembelajaran, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya ada hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran. Nah, masing-masing kawasan teknologi pembelajaran ini bersifat saling melengkapi. Tiap kawasan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan sebagai suatu kegiatan yang sistematik. Nah, hubungan antar kawasan ini bersifat sinergik dan saling melengkapi. Berikut ada beberapa hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran, yaitu yang pertama ada perancangan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan proses dan sumber belajar. Nah, di mana lingkup pekerjaannya itu meliputi pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbantuan komputer, dan teknologi terpadu lainnya. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan atau penggunaan proses dan sumber belajar. Nah, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pemanfaatan media pembelajaran, difusi inovasi pendidikan, implementasi dan institusionalisasi model inovasi pendidikan, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Nah, yang keempat ada pengelolaan proses dan sumber belajar, dengan lingkup pekerjaannya meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan aneka sumber belajar, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan. Yang kelima ada evaluator atau peneliti proses dan sumber belajar. Nah, dalam lingkup pekerjaannya itu meliputi melakukan analisis masalah, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan penelitian kawasan pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Yang pertama ada keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan. Nah, keterbatasan ini dapat berupa jumlah gurunya yang kurang, keterbatasnya referensi pendidikan, terbatasnya jumlah sekolah bermutu, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menghambat kemajuan pendidikan dan perlu segera diatasi. Nah, yang kedua ada ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Nah, permasalahan ini dapat diatasi dengan konsep universitas terbuka atau sekolah terbuka atau perpustakaan terbuka. Nah, yang terakhir yaitu ada model dan pendekatan pendidikan yang kurang relevan. Nah, jadi semakin cepatnya perkembangan dunia, maka model dan pendekatan pendidikan juga harus terus diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Untuk itu,
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.